Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Keutamaan Islam dari kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Baik. Ya, dan kita masih di bab yang ke-6 dari pembahasan buku ini seputar masalah keluar dari penamaan Islam. Ya, maksudnya di sini penjelasan tentang haramnya keluar dari penamaan Islam. Ya. Dan malam ini kita akan tutup insyaallah taala bab ini dengan membaca hadis yang atau dalil yang keempat dari uraian Syekh rahimahullah taala. Ya. Sudah kita uraikan dalil yang ketiga, penjelasan tentang bentuk keluar dari Islam, dari bentuk keluar dari Islam, dari penamaan Islam, itu dengan cara dia memecah belah jamaah kaum muslimin. Ya, itu pokok pembahasannya ya. Dia pecah belah, dia berpisah dari jamaah dengan dua macam yang sudah diterangkan. Apakah jamaatul haq atau jamaatul abadan, jamaah kebenaran. Ya, dia berpisah di situ dengan cara dia buat kelompok-kelompok Islam, atau jamaah yang kedua yaitu jamaatul abadan, yaitu dia bersatu di bawah naungan pemerintah muslim yang syah, tapi dia memecah belah di situ dia dengan cara keluar kudeta, atau dia buat partai-partai, ada ketua partainya ditaati seperti ketaatan kepada pemerintah. Ya, maka ini dari hal yang terlarang ya. Nah, hal yang terlarang. Ya, sampai ada sebagian di negeri kita ya. Mungkin pun sudah baca beritanya. Misalnya presiden memerintahkan seperti ini, ketua partainya perintahkan seperti ini. Beda dengan perintah apa? Kepala negara misalnya. Ini orang-orang di bawah, karena dia masuk di partai itu, dia lebih dahulukan perkataannya apa? Ketua partai daripada perkataan presiden misalnya ya. Ya, ini dari bentuk keluar dari penamaan Islam ya, dari hal yang diharamkan. Jadi seakan-akan lebih tinggi ketua partainya daripada apa? Presidennya, atau kalau mungkin dia di negeri yang lain raja misalnya, anggaplah ya, atau terserah apa namanya dari kepala negara yang ada di situ. Itu tidak boleh seperti itu ya. Dan itu dari bentuk-bentuk keluar dari penamaan Islam ya. Nah, sekarang kita akan terangkan dari bentuk yang lain lagi di dalil yang keempat ya, itu dengan cara dia keluar dari penamaan Islam dengan dia menyeru, dia memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah ya, dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Baik, lihat istidlalnya dari buku panduannya halaman 23. Dikatakan wa fihi
abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum, apakah dengan panggilan jahiliyah sedangkan aku berada di tengah kalian. Ya, ini hadis dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Mesti kita kasih keterangan muttafaqun alaih. Ya. Ini nama lain dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini panjang diceritakan ya oleh para ulama, diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya. Tentang kisah dua orang dari kaum Muhajirin dan Al-Ansar. Ya. Jadi mereka ini berdua awalnya bertengkar begitu ya, berselisih tentang suatu masalah yang tidak diterangkan masalah apa. Dan sampai-sampai ada yang hampir berkelahi begitu di antara mereka berdua. Nah, maka orang Muhajirin memanggil Al-Muhajirin yang lain dengan panggilan ya lal Muhajirin. Ya. Oh, orang-orang Muhajirin. Artinya kemari. Dukung dia begitu ya. Orang Ansar juga nama kala dipanggil ya lal Ansar. Oh, orang-orang Ansar. Ayo kemari kalian. Jadi datang dua kubu begitu ya, bertemu. Seakan-akan mau hampir ya berkelahi. Nah, maka Nabi SAW keluar ketika itu melihat. Ya, ini diterangkan ya di kisah peperangan ketika itu ya di tahun ke-6 Hijriah. Di tahun ke-6 Hijriah. Ya, tatkala mereka pergi berperang untuk memerangi Bani Al-Mustaliq. Ya. Ya, di sela-sela perjalanan mereka seperti itu terjadi perkara ini. Ya, ini di tahun ke-6 Hijriah. Nah, maka ketika itu Nabi SAW mendengarkan perkara itu. Ya, hanya di sini lafaznya bukan seperti yang diterangkan oleh Syekh ya. Di riwayat Al-Bukhari Muslim itu Nabi katakan ma balu da'wal jahiliyati. Begitu ya. Ma balu da'wal jahiliyah. Ada apa dengan panggilan jahiliyah? Ya. Nabi dengar mereka sudah memanggil kayak tadi ya. Masing-masing memanggil kelompoknya begitu. Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Ini terjadi ya. Nah, maka ini dari hal yang diharamkan. Padahal nama Al-Muhajirin dan nama Al-Ansar itu kan dari nama yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ya, tapi kenapa tercela? Ini sudah diterangkan ya. Karena isi panggilan itu bermana apa? Ya, fanatik, ta'assub begitu ya. Cinta dan benci dibangun di atas perkara itu. Ya, itu inti panggilannya begitu ya. Jadi kalau arah panggilannya seperti itu modelnya, itu dari panggilan jahiliyah. Ya, walaupun dia pakai nama apapun. Dipahami ya? Nah. Ya, ini dari hal yang diharamkan dalam agama kita ya. Adapun lafaz wa ana baina adhurikum, itu kata para ulama itu tidak didapatkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Tidak didapatkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan aku berada di tengah kalian, itu tidak ada ya. Di sini Syekh kayaknya beliau kata para ulama yang mensyarah hadis ini, beliau mengambil dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di bawah. Yang beliau akan bawakan di situ ya. Baik. Kita baca dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tatkala beliau menjelaskan dari hadis ini. Ya. Kata beliau rahimahullah, qala Abu Abbas, kullu ma kharaja an da'wa al-Islam wal Qur'ani min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqatin fa huwa min azail jahiliyah. Bal lamma ikhtasama muhajiriyun wa ansariyun faqala al-muhajiri ya lal muhajirin wa qala al-ansari ya lal ansar
Qala sallallahu alaihi wasallam, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum wa ghadiba bidzalika ghadban syadida. Intaha kalamuhu rahimahullah. Ya. Kata beliau berkata Abu Abbas. Ini Abu Abbas maksudnya dari kunyah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah namanya siapa? Ahmad bin Abdul Halim, ya, Al-Harrani. Taimiyah itu nama kakek buyutnya ke atas ya, jauh. Baik. Kata beliau, kullu ma kharaja min an da'wal islami wal Qur'an. Setiap apa saja yang keluar dari panggilan Islam dan Al-Qur'an, ya, baik berupa nasab, panggilan nasab, atau panggilan negeri, atau jenis, atau madhab, atau tarekat, ini dari perangai-perangai jahiliyah kata beliau. Bahkan tatkala ya berselisih ketika itu Al-Muhajirin dan Al-Ansar, satu orang Muhajirin, satu orang Ansar, maka berkata Al-Muhajiri, ya, dengan memanggil tadi ya sudah kita baca, ya Al-Muhajirin, wahai ya orang-orang Muhajirin. Ansar juga seperti itu, wahai orang-orang Ansar. Maka Nabi SAW bersabda, ya, apakah dengan panggilan jahiliyah yang kalian memanggil, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Yang tadi sudah diterangkan ya, lafaz wa ana baina adhhurikum itu tidak ada di dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Nah, itu pun lafaznya dalam riwayat Bukhari Muslim dikatakan ya, ma balu da'wal jahiliyah. Ada apa dengan panggilan jahiliyah? Itu lafaz aslinya ya, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Maka kata Ibnu Taimiyah, ghadiba lidzalika ghadban syadida. Maka beliau sangat marah karena perkara itu dengan kemarahan yang sangat. Ya. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai dari perkataan beliau rahimahullah. Baik. Ibnu Taimiyah sudah diterangkan biografinya mungkin di bab yang lain ya. Sudah kita baca juga dulu. Ya. Tadi sudah diterangkannya, namanya itu Ahmad bin Abdul Halim, ya, bin Abdul Salam Al-Harrani. Ya. Dari ulama abad ke-7, pertengahan abad ke-7 sampai awal abad ke-8 Hijriah. Ya, beliau lahir di tahun 661 Hijriah dan wafat di tahun 728 Hijriah. Ya. Dan sekitaran 60 lebih umur beliau ya, rahimahullah taala. Dan beliau dikatakan Syekhul Islam. Ya. Syekhul Islam itu artinya syekhnya al-Islam. Itu dari apa? Ibarat dari ketinggian ilmu ya. Karena beliau ahli di bidang ilmu, dari segala bidang ilmu yang ada. Ya. Di bidang tafsir beliau ahli tafsir, di bidang hadis beliau ahli hadis, ya, di bidang fikih juga beliau ahli fikih, ya, di bidang akidah juga beliau dari ulama yang sangat kuat akidahnya. Nah, di bidang bahasa, ya, sirah dan seterusnya dari cabang-cabang ilmu agama. Nah, baik, ini dari biografi ringkas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Walaupun di bidang fikih beliau berpegang dengan mazhab Hambali, karena mazhab yang tersebar di negeri beliau adalah itu. Hanya beliau tidak taklid ya, tidak taklid kepada mazhab Hambali tersebut, mazhab Imam Ahmad ya, bin Hambal. Dipaham ya? Dan itu dari metode dalam belajar ya. Ya, dipakai madhab tertentu misalnya di bidang fikih, maka tidak ada masalah sepanjang dia jangan taklid kepada madhab tersebut. Ya, jangan taklid kepada madhab tersebut. Dipaham ya? Baik. Dan madhab beliau dimaklumi ya, dari madhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mengikuti jalan as-salaf.
Ya, kata beliau rahimahullahu taala, kullu ma kharaja an da'wal Islam. Ya, setiap apa saja yang keluar dari panggilan Islam. Beliau terangkan di sini ya, dari nasab. Ya, Islam dan Al-Qur'an ya. Baik berupa nasab. Ya. Nasab dimaklum ya. Nasab seorang, sukunya apa begitu ya. Seperti tadi kalau dia panggil dengan nama Al-Muhajirin, Al-Ansar, ya, dibarengi dengan ta'assub, fanatik, akan dari hal yang diharamkan. Ya. Sama kita di sini ya, kalau dia bilang ya ahlal buton gitu kan, wahai orang-orang buton. Tapi isinya apa? Fanatik, ya, ta'assub begitu ya. Dibangun cinta dan benci di atas panggilan itu. Itu tidak boleh ya. Ya. Atau mungkin lebih kecil lagi kalau dia kembalikan kepada kelurahannya misalnya, atau kampungnya. Ya, di Buton kan banyak apa? Kampung-kampung misalnya. Ya. Kalau di sini misalnya apa? Ya, orang-orang keraton, misalnya gitu kan. Dia bangga dengan itu. Isinya ta'assub dan seterusnya tadi. Itu dari hal yang diharamkan ya. Ya. Dan semisalnya. Nah, mungkin dari hal yang diharamkan. Ya, min nasabin atau baladin atau negeri. Ya, dipanggil dengan negerinya misalnya. Ya, wahai orang Indonesia. Misalnya kan. Tapi isinya kayak tadi juga sama. Ta'assub, ya, fanatik dan seterusnya. Atau dia panggil wahai orang Mesir misalnya, atau wahai orang Amerika. Ya, yang isinya kayak tadi semua ya. Itu dari hal-hal yang diharamkan. Taib. Au jinsin atau dari jenis. Ya, kalau jenis diterangkan contohnya oleh para ulama seperti ya dari jenis ras begitu ya. Nah, kalau di sini dikatakan dari ras Arab dan selain Arab begitu ya. Ya, orang asing. Ini juga dari hal yang diharamkan. Kalau dia memang arahnya kayak tadi ya. Intinya pokoknya arahnya ke situ. Baik. Atau dari madhab. Ya. Madhab ini kan sudah diterangkan ya. Bisa bermakna dua. Ada madhab yang bermakna akidah. Ada madhab yang bermakna apa? Fikih. Gitu ya. Madhab di bidang akidah kan banyak. Yang keluar sekarang kan. Seperti dia madhab Mu'tazilah ya, atau Murji'ah misalnya. Nah, dan seterusnya begitu ya. Khawarij itu madhab ya. Ini saja kalau dia tidak pakai ta'assub sudah haram ya. Karena memang dia sudah keluar dari penamaan apa? Islam ya. Apalagi kalau dibarengi dengan ta'assub, dengan fanatik, dibangun cinta dan benci di situ sudah, maka dia masuk dari hal yang diharamkan. Jelas ya? Baik. Tanpa ta'assub saja sudah haram. Ketika dipanggil wahai Mu'tazilah misalnya kan, wahai apa tadi Murji'ah misalnya, ya, wahai Qadariyah, ya, dan seterusnya, itu sudah diharamkan ya, karena dia sudah pakai nama selain apa? Penamaan Islam. Nah, semakin bertambah keharamannya kalau dia barengi dengan ta'assub tadi. Ya, fanatik, dibangun cinta dan benci di situ. Dipahami ya? Baik. Atau yang lainnya kalau kelompok-kelompok yang ada sekarang ya. Ya, yang muncul banyak belakangan seperti yang kita telah saksikan. Arahnya panggilannya seperti itu dari hal yang diharamkan. Baik. Ya, atau kata beliau au tariqatin atau berupa tarekat. Ya, seperti itu. Kalau di kita mungkin ada tarekat sufiyah. Ya, arah panggilannya kayak seperti itu. Ya, dia pakai panggilan sufi saja sudah haram. Apalagi kalau dia pakai ditambah dengan ta'assub, gitu ya. Dengan fanatik dan seterusnya yang sudah diterangkan. Ini kata beliau min azail jahiliyah. Dari perangai-perangai jahiliyah. Ya. Bahkan tatkala
berselisih ketika itu orang-orang atau seorang Muhajirin dan Ansor. Maka berkatalah orang Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, ya, itu sudah kita baca ya, wahai orang-orang Ansor. Maka Nabi SAW keluar dan berkata, apakah dengan panggilan jahiliyah sedangkan aku berada di tengah kalian? Maka beliau marah dengan perkara itu, karena perkara itu dengan kemarahan yang sangat. Dan ini sudah jelas ya dari pembahasan dari sini sudah tahu di sini ya pokok dari pembahasan kita. Jadi ada kadang orang dia keluar dari penamaan Islam ketika dia memanggil dengan panggilan apa? Jahiliyah. Dan tadi sudah diterangkan dari macam-macam panggilan jahiliyah itu, yang bisa kembali kepada nasab atau negeri atau jenis atau madhab atau apa tadi? Tarikat. Ya. Kalau saya lupa tadi kalau madhab ya, ada yang kedua tadi, ada akidah tadi, dan juga ada apa ya tadi yang kedua? Fikih. Ya. Walaupun dia nama madhab fikih yang terkenal, ya, dari madhab Hanafi misalnya kan, Abu Hanifah. Dari madhab Maliki, madhabnya Imam Malik. Madhab Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i. Atau madhab Hambali, madhabnya Imam Ahmad. Dipanggil misalnya ya Hanafi, atau ya Maliki, ya Syafi'i, ya Hambali. Ya, ketika ada fanatik di situ, paham ya? Nah, ada cinta dan benci dibangun di atasnya, lojalitas, maka ini dari hal yang diharamkan. Ya. Jangankan itu tadi ya, dia panggil saya dengan nama Muhajirin, Ansor, itu kan sudah apa? Haram. Ketika ada mana-mana yang diharamkan tadi, dipahami ya? Baik. Jadi ini dipahami ya dari panggilan-panggilan ini. Ya. Walaupun di sini ada rincian ya, ada rincian. Jadi satu keadaan yang diharamkan itu ketika dia memanggil dengan panggilan yang kembali kepada apa yang sudah diterangkan tadi itu, tapi isinya fanatik, loyalitas, cinta dan benci dibangun di atasnya. Ya. Itu jenis yang diharamkan dari panggilan-panggilan apa? Jahiliyah, yang dianggap dia telah keluar dari penamaan apa? Islam. Ya, ada jenis yang kedua dari panggilan yang dibolehkan. Ya, dari panggilan yang dibolehkan. Ya. Dari nasab juga, tapi dia dari hal yang dibolehkan. Ya. Misalnya dia panggil ya wahai orang-orang Buton, misalnya kan? Atau wahai orang-orang Jawa, wahai orang-orang misalnya Sulawesi kalau dia lebih luas lagi. Ya, wahai orang-orang Sumatera, wahai orang-orang Irian. Tapi tidak ada padanya apa? Fanatik, gitu kan? Tidak ada di situ dibangun loyalitas. Ini hukumnya apa? Hah? Boleh? Nggak masalah ya? Sepanjang tidak ada fanatik padanya. Ya. Dipahami ya seperti itu. Ya. Jadi dibedakan tadi ya. Sama-sama jenis panggilannya, sama lafaz panggilannya. Tapi kalau maksudnya beda, yaitu apa? Di situ akan dibedakan hukumnya. Jadi dia mungkin pakai nasab juga, tapi dia bentuknya hanya ingin supaya orang ini ditahu dari mana asalnya kan, gitu kan? Dari mana asalnya? Ya. Jadi itu dibedakan ya. Kalau hanya untuk supaya dia dikenal dari mana daerah asalnya, sukunya apa, dipanggil dengan nama sukunya, tidak ada masalah. Sepanjang tidak ada apa tadi? Mana-mana fanatik, cinta dan benci dibangun di atas perkara itu. Jelasin ya, dibedakan. Ya, atau negeri tadi dipanggil wahai Indonesia, wahai orang Saudi misalnya, wahai orang Yaman, wahai orang Amerika, wahai orang Afrika. Tapi tidak ada padanya fanatik, loyalitas, maka tidak ada masalah. Dibedakan ya. Atau jenis sama tadi seperti itu. Atau madhab, ya. Tidak masalah seorang bermadhab, ya. Yang sudah diterangkan tadi. Sepanjang jangan dia apa? Fanatik, loyalitas, seperti itu. Dipahami ya? Baik.
atau jalan dalam beragama dari jalan-jalan yang lainnya. Ya. Hanya ini kalau tarekat ini harus dihindari juga ya. Karena kalau di negeri kita, kalau sudah ada bahasa tarekat, itu pasti kesannya apa? Sufi kan? Tarekat yang jelek begitu. Jarang kedengaran kalau di bahasa kita tarekat itu hal yang bagus. Itu pasti kembali kepada orang-orang sufi, tasawuf. Dipahami ya? Orang-orang tasawuf. Dan di Buton ini banyak ya. Orang-orang tasawuf. Dibagi agama menjadi berapa? Menjadi 4. Ada syariat. Apalagi di atasnya? Yang di atasnya sekali itu apa? Ma'rifah begitu ya. Ya, ada hakikat. Jadi kalau sudah ma'rifah sudah tidak sholat lagi. Ya. Sudah tidak puasa lagi, pokoknya sudah bebas hal-hal yang diharamkan. Ini kekafiran ya, masuk dalam perkara yang mengkafirkan. Ya. Ditanya sudah sholat sudah, tapi dia duduk tadi di rumah. Ya. Katanya sudah, yang sholat itu batinnya sudah, ya, sudah keluar sana sini. Bahkan sampai di Mekah sana, sampai di Madinah. Ya. Tidak ada Nabi seperti itu ya. Ya. Atau para sahabat seperti itu modelnya tidak ada. Ya, seakan-akan dia lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul serta para sahabat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dihindari tadi. Kalau memang arahnya seperti itu. Ya. Jadi paham ya dari mana hadis yang telah diterangkan ini. Ya, dalam hadis ini banyak faedah. Tadi baru 2 tadi ya. Jadi ada yang diharamkan. Sudah ya tadi arahnya sudah ditahu maknanya. Ada yang dibolehkan. Ada jenis yang ketiga, dia justru terpuji. Ya, panggilan seperti ini tapi dia terpuji. Ini sudah kita bahas dulu di ayat pertama ya. Nah, tapi dia arahnya memang bukan pada hal-hal yang tadi itu. Dipanggil misalnya ya ahlal Islam, ya ahlal iman. Ini kan panggilan yang Allah namakan dengannya apa? Al-muslimun di atasnya kan? Atau ya wahai hamba-hamba Allah. Ini kan panggilan-panggilan semua. Atau wahai orang-orang yang bertakwa. Iya, dipaham ya? Ini yang terpuji. Wahai al-abrar. Ini kan ada ayat-ayatnya ya. Innal abrara lafi na'im. Iya. Nah, dan seterusnya ya. Dan ini dari hal-hal yang terpuji bahkan ya, ketika dipanggil seperti itu. Ya. Atau penamaan-penamaan yang lain dari penamaan Islam atau penamaan-penamaan yang kembali kepada makna keislaman itu sendiri. Ya. Seperti ada panggilan ahli sunnah, gitu ya. Dipanggil ya ahlas sunnah. Itu tidak ada masalah. Karena memang dia kembali kepada apa? Penamaan Islam. Ya. Nabi kan bersabda dalam hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin." Wajib sekali berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ya. Dipahami ya? Tidak ada masalah. Nah, jadi bernama dengan nama ahli sunnah atau ahli sunnah wal jamaah itu dari panggilan yang syar'i. Karena dia ada dalil dalam masalah ini ya. Ya. Apalagi panggilan yang lain, misalnya as-salaf, ya. Wahai as-salaf, wahai salafi, itu bukan panggilan tercela ya. Panggilan yang terpuji. Ya, karena dia kembali kepada makna Islam itu sendiri. Nabi kan bersabda dalam hadisnya, ya. Ittaqillaha wasbiri fa inna ni'mat salaf ana laki. Bertakwalah engkau ya Fatimah dan bersabarlah. Karena sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Dipaham ya? Ini panggilan yang terpuji. Baik. Jadi seperti itu ya. Atau dia panggil misalnya wahai jamaah. Apa lagi? Tercela atau terpuji ini? Atau boleh? Jamaah. Hah? Terpuji kan? Iya. Tapi jangan dikasih nada-nada ya, seperti yang ada di apa? Di penceramah-penceramah itu yang kayak bencong itu nada bicaranya. Ya. Jamaah gitu kan? Itu kan panggilan syar'i itu.
Nabi ketika kabarkan ada 73 golongan umatnya yang terpecah, itu kan diterangkan, ya, wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Seluruhnya dalam neraka kecuali satu. Ketika ditanya oleh para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi jawab, humul jamaah. Mereka adalah apa? Al-jamaah. Nabi jawab dengan sifat, ya, bukan dengan orang, ya. Yang sudah diterangkan apa itu makna jamaah kan? Kembali kepada dua makna jamaah yang sudah dibahas. Ya. Dipaham ya? Ini dari panggilan-panggilan yang syar'i. Ada dasarnya dalam Al-Quran, apa dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi dibedakan ya. Di sini ada 3 macam panggilan. Ada yang terpuji, itulah tadi kembali kepada Islam, iman, atau hamba Allah, atau nama-nama tadi yang sudah diterangkan. Ya. Hakikatnya kembali kepada Islam. Ada panggilan yang tercela. Tadi ya, yang sudah diterangkan tadi oleh Ibnu Taimiyah. Dan yang ketiga ada panggilan yang apa? Yang dibolehkan. Sekadar hanya untuk ditahu dia dari situ asalnya. Dipaham ya? Bukan untuk fanatik dan seterusnya. Itu 3 macam panggilan ya. Dalam masalah ini ya dibedakan. Adapun yang dibahas di sini yang dia dikatakan keluar dari penamaan Islam, itu panggilan jenis yang terdapat padanya dari mana-mana fanatik, ya, ta'assub yang sudah diterangkan tadi itu ya. Baik. Yang lainnya dari hal yang dibolehkan, ada hal yang justru dia terpuji kalau masuk dalam penamaan syariat. Baik. Dari sini sudah kita petik dari satu faedah pokok ya, penjelasan tentang haramnya dari panggilan jahiliyah, ya, abi da'wal jahiliyah. Dan juga padanya dari penjelasan dari faedah hadis ini, penjelasan tentang masalah bentuk keluar dari penamaan Islam tatkala seorang itu memanggil dengan panggilan jahiliyah. Ya. Dan juga padanya dari hadis ini juga dari penjelasan bahaya ya. Dari bahaya memanggil dengan panggilan jenis panggilan jahiliyah. Ya. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita ya. Seorang yang berada di atas sunnah itu jangan dulu bangga ya. Jangan dulu bangga. Ini perhatikan kisah sahabat ini ya. Dimaklumkan sahabat ini muridnya siapa? Muridnya Nabi SAW. Tapi bisa juga salah. Ya. Bisa juga apa? Salah ketika itu. Nabi tegur dengan teguran yang keras. Dan Nabi marah ketika itu kepada mereka. Jadi jangan, di sini juga ada faedah kata para ulama. Seorang jangan dia merasa aman ya. Oh saya sudah kenal sunnah misalnya. Sudah pakai jubah. Ya kalau dia perempuan sudah pakai cadar. Tapi gaya beragamanya beda dengan gaya beragama Nabi dan para sahabatnya. Itu bahaya ya. Hati-hati. Bisa saja dia keluar dari penamaan ahli sunnah dalam keadaan dia tidak sadar. Dia tidak apa? Sadar. Ini contoh sahabat tadi ya. Muhajirin Ansor. Ya. Padahal mereka ini murid-murid Nabi SAW. Tapi bisa juga jatuh kepada kesalahan kayak tadi sehingga ditegur oleh Nabi SAW dalam masalah itu. Ya. Baik. Jadi di sini ada faedah bahwasanya seorang yang berada di atas sunnah, ya itu bisa saja dia terjatuh. Ya. Padahal yang diharamkan oleh Allah. Nah, bahkan mungkin dia bisa keluar dari ahli sunnah, dari as-salaf, kalau dia melakukan apa? Hal-hal yang dengannya dia bisa keluar dari penamaan ahli sunnah wal jamaah atau dari salafus saleh. Dipahami ya? Baik. Mungkin sekian dari akhir majelis kita. Jadi di sini sudah selesai sudah ya bab yang ke-6 ini. Jadi di sini kesimpulan dari bab yang ke-6 beliau terangkan kepada kita ada 2 jenis panggilan, ada 2 pembahasan yang dengannya itu dianggap keluar dari penamaan apa? Islam. Yang pertama tadi dengan cara dia memecah belah jamaah kaum muslimin. Satu ya, dari bentuk keluar dari Islam, dari penamaan Islam ya, bukan kafir ya, tapi dari penamaan Islam. Atau yang kedua dengan bentuk dia apa tadi? Memanggil dengan panggilan apa? Jahiliyah. Itu aja 2 pokok yang dipegang dari uraian hadis-hadis yang beliau bawakan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Baik,
Nanti berikutnya kita akan masuk bab yang ketujuh, bab pembahasan lain lagi ya, insyaallah taala kita akan bahas. Baik. Saya kira itu dulu ya. Ada yang tanyakan dari pelajaran? Nama orang tua ya dia panggil ya. Itu ada rincian juga kalau seperti itu ya. Tidak semua juga dikatakan panggilan jahiliyah. Di masa Nabi ketika itu ada terjadi. Sampai-sampai Nabi juga marah ketika itu ya. Ya, salah seorang sahabat dia panggil budaknya begitu. Ya, tapi dia sebut anaknya budak begitu ya. Wahai anaknya budak. Ya, tapi arahnya memang itu untuk menjatuhkan. Ya, untuk menjatuhkan ya. Dan seterusnya begitu ya, berbangga di atasnya karena dia ini anaknya budak. Ya. Maka Nabi ketika itu dengar, Nabi tegur sahabat itu. Apakah kamu cela dia dengan ibunya? Begitu ya. Nah, itu hal yang diharamkan. Ya. Jadi kalau arahnya kayak tadi juga, dia memanggil dengan nada-nada untuk merendahkan orang lain, itu yang hal yang diharamkan ya. Dari hal yang diharamkan. Walau apakah dimasuk di panggilan jahil atau tidak, tapi itu sudah masuk dari hal yang diharamkan di jenis yang lain. Ya, di jenis yang lain. Kalau dia panggil orang dengan nama ayahnya, ini kan yang kadang kita marah dulu ya. Kalau kita masih SD dulu, SD, SMP, kalau dipanggil dengan nama ayah kita kan kita marah. Padahal itu tidak secara mutlak ya. Ya, para ulama itu kan kadang dipanggil dengan nama ayahnya, gitu kan? Para imam, ya, anaknya si ini. Kalau dia tadi bentuknya ingin hanya untuk ditahu saja dia anaknya si ini, tidak ada masalah. Ya, tidak masalah ya. Hanya tadi arahnya kalau memang di situ arahnya kepada hal yang menjelekkan, ya, itu yang harusnya dihindari tadi ya. Baik. Ya, hanya tadi di uraian itu tadi tidak diterangkan ya oleh Ibnu Taimiyah. Mungkin dia masuk juga di nasab tadi mungkin ya, di nasab. Ya, masuk di situ juga di nasab. Wallahualam ya, apakah masuk di nama orang tua juga bisa masuk. Ya, kalau bentuknya ta'assub. Ya, bentuknya apa? Ta'assub. Jadi tadi dikembalikan kepada makna tadi ya, ta'assub, fanatik dan seterusnya begitu ya. Walaupun kalau dia bentuknya merendahkan itu masuk di pembahasan yang lain. Di pembahasan lain, tapi dia dari hal yang diharamkan juga. Dari hal yang diharamkan. Baik. Itu yang bisa dijawab ya, wallahu taala alam. Baik, yang lain? Ya, silakan. Jadi katakan karena kan di Indonesia ini banyak kelompok-kelompok Ustaz. Iya. Nah, misalnya Ustaz, karena kita tidak fanatik, kemudian kita ikut kajian di, misalnya ada salah satu masjid yang katakan misalnya dari Muhammadiyah atau ini, kita pindah-pindah Ustaz. Nah, seperti itu. Itu bagaimana ya Ustaz? Ya, tapi antum jangan sebut-sebut nama-nama begitu ya. Nanti rawan nanti. Ya. Syukur-syukur sini tidak ada orang yang dengar. Kalau ada orang-orang yang dengar dari itu bisa bahaya kita. Kalau mau bertanya saja secara umum. Kelompok ini, kelompok itu, ada sebut-sebut nama. Beda kalau yang sudah jelas dilarang kan? Seperti apa tadi? Hizbut Tahrir itu kan jelas. Sebut saja tidak masalah. Tapi kalau nama-nama yang tadi itu jangan disebut-sebut ya. Ya, nanti itu kan masih diakui oleh negara, masih dijaga ya, gitu. Baik. Antum kan sudah belajar. Ya, jadi itulah gunanya kita belajar dulu. Ini kan sebenarnya dari kembalinya itu pada satu masalah saja. Bagaimana cara kita mempelajari agama, gitu kan? Kita kan sudah terangkan ya. Metode kita dalam mempelajari agama itu kita ikuti Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh siapa? Ya, para as-salaf. Siapa para as-salaf? Para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Dan usahakan jangan masuk di kelompok-kelompok. Ya, ini kan sudah kita terangkan juga di pembahasan Boli Mukaros Madam Lipo ya. Ketika Hudzaifah bertanya sama Nabi tentang fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Ya. Nabi terangkan di situ, fa'tazil tilkal firaq kulliha. Ya. Tinggalkanlah seluruh kelompok-kelompok itu, seluruhnya. Ya.
Karena kalau dia sudah nama kelompok, tadi kan sudah kita bahas, itu pasti dia keluar dari apa? Penamaan Islam. Nah, itulah tadi, terserah namanya apa saja. Kapan ada pendirinya, itu ciri kelompok yang tercela begitu ya. Tapi jangan kita singgung-singgung tadi ya. Itu hanya kita bahas ciri umumnya begitu, yang kita harus jauhi. Dijauhi ya. Jangan masuk di partai-partai. Terserah mau nama partainya apa saja. Itu semua dari bentuk-bentuk keluar dari apa tadi? Al-Jamaah kan? Sudah dibahas. Baik. Nah, tinggal sekarang kita perbaiki cara belajar kita. Cara kita belajar agama bagaimana? Kadang ada orang begini, dia bilang, belajar agama itu ambil baiknya, buang buruknya. Betul tidak ini? Hah? Ini kalimat yang tidak betul ya. Sekarang dia tahu dari mana? Sekarang dia tahu mana baik, mana buruk. Ya, masuk sembarang begitu. Ya, dalam keadaan dia tidak tahu. Ya, kalau dia misalnya ambil baiknya, buang buruknya, dosa dia belajar. Dia kan sudah jadi Syekhul Islam, sudah Ibnu Taimiyah, seperti itu. Dia bisa bedakan mana yang baik, mana yang apa? Yang buruk. Nah, itulah tadi diperbaiki cara belajarnya kita. Ya, untuk belajar itu tidak semua kita dengar ya. Dari semua penceramah yang ada di muka bumi ini, di negeri kita ini misalnya, ya, itu dipilih-pilih guru-guru yang bagus. Ya, itu kembali kepada dari kriteria-kriteria guru yang diterangkan ya. Yang pertama itu dari kriteria guru. Guru itu punya akidah yang selamat, ya, akidah yang lurus. Ya, itu ciri dia punya akidah yang bagus. Kemudian yang kedua, dia punya manhaj, metode beragama yang lurus. Itu bisa dilihat dari dari buku-buku yang diajarkan nanti. Akidahnya bagaimana metode beragamanya, itu terlihat nanti. Dan buku yang kita kaji ini Fadlul Islam, ini buku masalah manhaj, metode beragama. Dipahami ya, metode beragama. Ya. Kemudian dari ciri guru yang ketiga, dia ahli dalam bidangnya. Ketika diajarkan bidang apa saja, ya dia ahli di situ. Bukan hanya sekedar masuk saja tanpa dia dalami itu ilmu. Tapi dia dalami itu ilmu dengan bagus, dia pernah belajar, ya, agar dia bisa ajarkan juga kepada yang lainnya. Dipahami ya? Itu ciri guru. Ciri guru yang keempat diterangkan oleh para ulama, yaitu dia orang yang gemar menasihati umat. Ya, jadi yang berikan nasihat itu bukan untuk kembali kepada dirinya atau kembali kepada kelompoknya, ya, dan seterusnya, tidak ya. Tapi dia memang tulus memberikan kebaikan kepada apa? Kepada manusia. Itu 4 ciri diterangkan oleh para ulama dari ciri guru yang bagus. Ya, dilihat, diambil darinya apa? Ilmu. Ya. Itu tadi kalau kita bahasakan yang bahasa yang lain, itu guru-guru yang berada di atas manhaj salaf, gitu kan? Atau dia berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu yang harusnya diambil ilmu padanya. Yang lainnya kalau dia tidak di atas itu, dosa diambil. Ya, dan jangan coba-coba masuk. Ya, masuk dengar ini, dengar itu. Hati itu tidak gampang ya. Itu kan sudah dibahas juga kemarin di pembahasan sebelumnya. Hati itu bagaikan apa? Dia itu lemah. Hati itu ya, kata para ulama. Sedangkan syubhat, ya, itu menyambar-nyambar di hati. Masuk, syukur-syukur bisa kita tangkis. Itu syubhatnya masuk. Kalau tidak bisa, bahaya. Bisa jadi penyakit nanti, was-was dan seterusnya. Jadi seperti itu ya, dilihat dalam masalah ini dari metode cara kita belajar, cara kita beragama seperti itu. Ya. Nah, tapi segera itu dulu ya, mungkin sudah waktunya sudah lewat. Kita akhiri majelisnya. Nanti berikutnya kita akan masuk di bab yang ke-7 insyaallah taala. Dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.